Pada tahap ini, konselor membangun hubungan yang hangat dan positif dengan klien. Dalam pendekatan solution focus terapi, konselor menekankan bahwa klien memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi masalah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri klien dan menciptakan suasana konseling yang kolaboratif serta berfokus pada harapan. Silakan duduk, Ibu. Selamat datang Ibu Dina. Saya senang sekali Ibu bersedia meluangkan waktu untuk datang hari ini. Saya percaya bahwa setiap ibu, termasuk Ibu Dina, adalah pribadi yang memiliki kekuatan dan pengalaman dalam mengurus anak, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak selalu baik ya Ibu. Terima kasih Ibu, saya datang ke sini karena saya merasa perlu melakukan sesuatu untuk kondisi anak saya. Saya ingin memberikan yang terbaik, tapi jujur saya masih merasa bingung dan khawatir. Apakah yang saya lakukan selama ini sudah tepat atau belum? Terima kasih banyak Ibu sudah mau terbuka. Dari yang Ibu sampaikan, saya bisa melihat bahwa Ibu adalah seorang yang sangat peduli dan ingin memastikan anak Ibu tumbuh dengan sehat. Biasanya, rasa peduli seperti itu justru menjadi kekuatan besar dalam merawat anak. Iya Bu, saya memang sangat memperhatikan kondisi anak saya, apalagi ini anak pertama. Jadi saya ingin benar-benar memastikan semuanya itu baik-baik saja. Itu sangat wajar Ibu. Dan saya bisa melihat Ibu sudah melakukan banyak hal untuk menjaga kesehatan anak Ibu. Nah, kita di sini nanti bisa sama-sama cari cara yang paling cocok dengan Ibu dan anak Ibu. Pelan-pelan saja ya Ibu. Ya Ibu, saya berharap setelah ini saya bisa lebih tenang dan tahu apa yang sebaiknya saya lakukan. Pada tahap asesmen, konselor tidak hanya menggali masalah, tetapi juga mengeksplorasi kondisi saat masalah belum terjadi, serta upaya yang sudah dilakukan klien. Dalam pendekatan solution focus terapi, hal ini bertujuan untuk membantu klien menyadari kekuatan dan pengalaman positif yang dimilikinya sebagai dasar dalam menemukan solusi. Baik Ibu, kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu memutuskan untuk datang hari ini dan yang ingin kita bahas hari ini, Bu? Jadi begini Bu, anak saya Adi ini usia 9 bulan, beberapa hari terakhir ini itu dia diare. Jadi BAB-nya itu lebih sering dan juga cair Bu, kadang juga disertai demam dan perut kembung. Jadi saya itu khawatir, apalagi sekarang kan dia juga nggak terlalu nafsu makan. Terima kasih ya Ibu sudah mau menceritakan kondisi anak Ibu Adi. Saya ingin tanya ya Ibu, sebelum Adi mengalami diare ini, pernah tidak ada momen di mana Adi makan MPASI dengan baik dan Ibu merasa cukup nyaman dalam menjalankannya? Pernah sih Bu, waktu awal-awal MPASI sesuai anjuran dokter, Adi mau kok makan bubur halus dan gak ada usaha juga. Dia juga aktif dan tidak rewel. Wah, itu bagus sekali Ibu. Berarti sebenarnya anak Ibu si Adi ini sudah pernah beradaptasi dengan MPASI. Nah, kalau boleh tahu, waktu itu apa yang Ibu lakukan sampai Adi bisa makan dengan nyaman seperti itu ya Ibu? Mungkin karena makanannya masih sederhana ya Bu, kayak bubur halus. Terus saya juga lebih hati-hati waktu itu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu sebenarnya sudah punya cara yang pernah berhasil, yaitu memberikan makanan yang sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi anak Ibu tadi. Pada tahap diagnosis, konselor menyampaikan kondisi yang dialami klien, namun tetap dikaitkan dengan kekuatan dan pengalaman positif yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri klien dalam menghadapi masalah. Nah, dari cerita Ibu tadi, kemungkinan saat ini Adi sedang mengalami gangguan pencernaan sementara Ibu, yang memang cukup sering terjadi pada anak di usia pada saat MPASI ini. Jadi wajar kalau nafsu makannya itu menurun dan BAB-nya jadi lebih cair. Tapi di sisi lain, kita juga tahu bahwa Adi sebelumnya sudah pernah menerima MPASI yang Ibu berikan dengan baik, dan Ibu juga sudah punya pengalaman memberikan makanan yang cocok untuk Adi. Nah, itu artinya
sebenarnya Ibu sudah punya kemampuan untuk mengatur pola makan si Adi dengan baik. Tinggal nanti kita sesuaikan lagi dengan kondisi Adi yang sekarang ya Ibu. Ya, ya Ibu. Jadi sebenarnya masih bisa diperbaiki ya Ibu? Bisa sekali Ibu, untuk membantu Ibu lebih memahami kondisi anak Adi. Nah, jadi saya ada ini Ibu, leaflet sederhana tentang diare pada bayi dan pola makan saat pemulihan. Nah, di sini dijelaskan bahwa saat diare yang paling penting adalah untuk tetap memberikan ASI pada bayi dan makanan yang gampang dicerna oleh si bayi. Pada tahap intervensi, konselor mengajak klien menemukan solusi yang sederhana dan realistis berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Klien menentukan sendiri langkah yang dilakukan, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankannya. Nah, kalau Ibu lihat di bagian pada leaflet ini, ada contoh makanan yang dianjurkan saat diare, seperti makanan yang teksturnya halus dan diberikan juga dengan sedikit-sedikit Ibu. Nah, dari sini menurut Ibu mana yang paling mungkin Ibu lakukan untuk si Adi? Mungkin saya mulai lagi dari dan sederhana dulu supaya perutnya juga tidak kaget. Itu pilihan yang sangat baik Ibu. Nah, kalau Ibu mulai dari itu, kira-kira kapan Ibu bersedia mencobanya dalam beberapa hari ke depan? Iya Bu, saya rasa itu bisa saya lakukan dan mungkin saya juga tetap memberikan ASI. Iya Ibu, luar biasa sekali itu Ibu. Itu langkah yang sangat realistis dan sesuai dengan kondisi Adi saat ini. Nah, selain itu, apakah ada hal kecil lain yang mungkin bisa membantu Adi lebih nyaman saat makan Ibu? Mungkin saya kasih sedikit-sedikit dulu ya Bu, nggak langsung banyak gitu. Wah, luar biasa, itu ide yang sangat baik Ibu. Nah, jadi Ibu sudah punya rencana mulai dari bubur halus hingga porsi kecil ya Ibu. Iya Bu. Pada tahap monitoring, konselor menilai kemajuan kecil yang dicapai klien dan memberikan penguatan. Klien juga didorong untuk menentukan langkah selanjutnya secara mandiri sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, nanti dalam beberapa hari ke depan kita bisa lihat bagaimana perkembangan Adi ya Bu. Bagaimana respon Adi setelah Ibu mulai dari bubur halus dan dengan pemberian porsi kecil. Nah, nanti kalau Adi sudah mau makan walaupun sedikit saja, itu sudah menjadi kemajuan yang sangat besar. Nah, leaflet ini nanti boleh Ibu bawa pulang ya Bu, supaya bisa jadi pengingat di rumah. Dan nanti Ibu bisa lihat kembali bagian yang ini tadi dan menyesuaikan dengan kondisi Adi dari hari ke hari. Iya Bu, kalau dia mulai mau makan lagi walaupun sedikit saja, saya sudah merasa lebih lega kok. Betul sekali Bu, bahkan perubahan kecil seperti itu adalah langkah besar dalam proses pemulihan. Dan kalau nanti kondisi Adi mulai membaik, menurut Ibu apakah ada hal yang ingin Ibu tambahkan secara perlahan Ibu? Mungkin nanti saya bisa coba tambah aja jenis makanannya lagi, tapi pelan-pelan aja, misalnya mulai ada variasi sedikit. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu. Ibu sendiri yang menentukan kapan waktunya menambah variasi sesuai dengan kondisi Adi. Ibu sangat hebat. Pada tahap terminasi, konselor memberikan penguatan terhadap kemampuan klien dan menegaskan bahwa solusi berasal dari kekuatan yang dimiliki klien itu sendiri. Hal ini bertujuan agar klien meninggalkan sesi konseling dengan rasa percaya diri dan harapan positif. Nah, Ibu Dina, hari ini Ibu sudah melakukan banyak hal yang luar biasa. Ibu bisa mengingat kembali pengalaman yang pernah berhasil. Dan dari situ, Ibu menemukan sendiri langkah yang bisa dilakukan untuk si Adi.
Iya ya Bu, ternyata saya nggak harus bingung dari awal lagi. Betul sekali, Bu. Dari yang kita bicarakan, terlihat bahwa Ibu itu sudah memiliki kemampuan dalam merawat Adi sejak awal. Tinggal dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil yang sudah Ibu pilih tadi saja. Ya Bu, saya jadi tenang sekarang. Bagus sekali, Ibu. Saya yakin dengan perhatian dan usaha Ibu ini, Adi bisa pulih dengan baik dan kembali makan dengan nyaman. Nah, dan yang paling penting itu, solusi itu sebenarnya sudah ada di dalam diri Ibu sendiri. Saya di sini hanya membantu Ibu menemukan kembali dan menyesuaikan dengan kondisi anak Ibu si Adi untuk saat ini. Amin, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Ibu, kita jalankan pelan-pelan ya Bu, dan Ibu sudah berada di jalan yang tepat.